Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Azhar semuanya yang selalu saya hormati, yang saya cintai pula, kita saling mendoakan ya, meskipun kita saling berjauhan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ketika kita nanti berpulang, kita berada di dalam husnul khatimah, derajat yang paling tinggi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpulang membawa keimanan dan juga keislaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu pengharapan yang paling besar ya yang ada di dalam hidup kita ketika kita pulang ke rahmatullah, ada di dalam ridhonya Allah. Nah, sekarang kita itu lagi berusaha, ketika kita hidup di dunia ini Allah perintahkan kita untuk beribadah, macam-macam rupa ibadah, dan Allah memerintahkan kepada kita bukan hanya saja beribadah, tetapi beribadah sesuai dengan ilmu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengaji itu adalah hukumnya wajib, fardu ain, kewajiban bagi seorang muslim. Seperti itu. Nah, maka salah satu yang ingin saya jelaskan di dalam ilmu ini yang masih berhubungan tentang puasa ya. Di sini saya membawa kitab Kasyfatus Sajjah ataupun Safinatun Najah ya, karangan Syekh Salim bin Sumair dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi saya hanya membaca matannya saja ya, karangan Syekh Salim bin Sumair, faslun utawi kiiku fasal sawiji. Di sini dikatakan al-iftaru, berbuka fi Ramadhana, ketika pada bulan Ramadan itu arba'atu anwa'in, terdapat ada empat macam. Yang pertama wajibun. Yang pertama hukumnya adalah wajib. Jadi jika ada seseorang yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, ulama ini berkata, Syekh Salim bin Sumair ini berkata, wajib orang ini harus berbuka. Jadi kalau misalkan enggak berbuka, diteruskan puasanya, justru haram berpuasanya tersebut. Nah, siapa sih orang yang wajib ketika berpuasa harus segera mungkin berbuka? Itu adalah kama fil haidi wan nifasai, yaitu bagi seorang perempuan yang ketika sedang berpuasa, jam 5:30 dilihat ke kamar mandi, setengah jam lagi mau ke adzan maghrib. Misalkan ketika ke kamar mandi melihat aduh datang haid ya, jadi harus gimana ya, sesegera mungkin harus berbuka. Sesegera mungkin harus berbuka dan harus diqadha puasa pada hari itu karena puasanya tidak tuntas. Meskipun sepertinya setengah jam lagi gitu ya. Nah, itu nggak boleh pura-pura nggak tahu ya. Dan sepertinya perempuan itu akan berkata, menyesal banget aku ke kamar mandi sehingga aku melihat misalkan. Nah, itu adalah ya, bagi seorang wanita yang haid itu wajib sesegera mungkin untuk berbuka puasanya. Dan juga untuk seorang wanita yang nifas ya, yang nifas itu adalah mengeluarkannya ketika sudah selesai melahirkan. Itu juga sama, tidak boleh berpuasa ya, haram hukumnya justru kalau berpuasa. Nah, jadi itu yang pertama, wajib berbuka. Dan yang untuk kedua wajaizun. Nah, yang kedua hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan apa? Diperbolehkan untuk berbuka puasa. Jadi kalau misalkan aku pengen berbuka, boleh? Boleh. Bagi siapa yang diperbolehkan oleh agama itu adalah kamafil musafiri, bagi orang yang sedang musafir, bagi orang yang sedang di dalam perjalanan. Nah, itu boleh berbuka. Ada syaratnya enggak di dalam perjalanan tersebut? Adalah, enggak semua orang yang sedang berada di dalam perjalanan itu boleh berbuka. Jadi misalkan kalau kita pergi kemana jaraknya cuma setengah jam bisa? Enggak lah, ini mah agak jauh 2 jam bisa? Enggak bisa.
Jadi perjalanannya itu harus yang marhalatain ya. Artinya adalah perjalanan yang mana perjalanan itu bisa dijamak takdim, bisa dijamak takhir, yang bisa diqashar. Berarti harus menempuh jarak. Nah, ada yang ulama berpendapat bahwa jaraknya itu ya sekitar 90 km kalau kita ingin berikhtiyat, kalau kita ingin lebih berhati-hati. Dan ada juga ulama yang mengatakan ya sekitar 80-an pun itu sudah bisa. Tetapi kalau misalkan kita ingin lebih berikhtiyat, ingin lebih berhati-hati, yaitu sekitar 90 km atau 100 km, baru perjalanan itu bisa dikatakan marhalatain. Boleh kita berbuka ya. Biasanya kalau kita lihat di TV itu yang pada mudik itu ya, yang pada mudik dari Jakarta ke mana, ke Jawa gitu ya, kan itu jelas itu marhalatain. Jadi kalau misalkan di perjalanan di rumahnya biasa berpuasa dulu gitu ya, tetapi ketika di tengah jalan aduh nggak kuat nih, leles gitu misalkan, boleh nggak sih berbuka? Boleh ya, tidak apa-apa, tetapi nantinya wajib diqadha seperti itu. Kemudian wal maridu, dan keduanya untuk orang yang lagi sakit. Nah, yang lagi sakit juga sama, itu boleh berbuka. Tetapi sakitnya harus tahu dulu, sakitnya sakit yang gimana ya. Gak semua sakit dikatakan sakit itu bisa berbuka. Ah, kenapa kamu? Aku pusing kepalaku, misalkan. Tapi kalau nonton sinetron masih bisa, misalkan boleh nggak berbuka? Nggak boleh, itu mah nggak boleh berbuka. Jadi kalau misalkan berbuka dikarenakan sakit yang demamnya yang ya agak demam-demam ringan gitu ya, itu boleh nggak berbuka puasa? Itu tidak boleh ya, tidak boleh berbuka puasa. Kalau saya lihat itu ada untuk penjelasan yang lebih jelas, ada di dalam Bishril Karim ya, pada juz kedua pada Shahifah ke-72, tapi saya nggak baca referensinya karena akan saya banyak sekali nih keterangan yang ingin saya jelaskan, jadi takut terlalu memakan waktu. Jadi langsung saja saya kemafhumannya ya. Jadi jika yang sakit-sakit ringan itu tidak boleh dengan sengaja-ngaja berbuka puasa. Seperti itu ya. Ya, jadi yang umumnya sakit di sini memang yang udah dikatakan bisa memudaratkan sekali terhadap tubuhnya. Jika ia melanjutkan puasanya, dikhawatirkan banget akan kondisi fisik badannya itu akan semakin ngedrop banget. Ataupun misal ada seseorang yang baru sembuh dari sakit tapi belum terlalu fit banget tubuhnya, bisa saja misalkan memaksakan untuk puasa, tetapi dikhawatirkan sekali kalau memaksakan puasa akan semakin parah penyakitnya, seperti itu. Misalkan nih apa itu, saya ingat nih pengalaman saya, bukan pengalaman suami saya gitu. Ketika bulan puasa itu suami saya itu kena penyakit itu tipes. Kalau tipes itu kan sakitnya kan lama banget gitu ya. Jadi memang dokter juga kan menyarankan tidak boleh tidak boleh gerak-gerak, harus tidur aja di kasur. Dan memang pada saat itu tipesnya itu agak cukup parah juga. Nah, kemudian suami saya itu ketika udah dikatakan udah demamnya udah hilang, rasa-rasa sakitnya udah hilang, tetapi masih masih lemes gitu badannya. Katanya pengen puasa gitu ya. Kuat gak? Kata saya, kuat cara puasa. Ya akhirnya puasa. Cuman baru 1 hari. Cuman 1 hari puasanya, udah beres puasa 1 hari tersebut, besoknya langsung sakit lagi, dan sakitnya itu lebih parah gitu dari yang awalnya. Sehingga ketika diperiksa lagi ke dokter, ini wayahnya kalau memang lagi punya penyakit tipes ya, kalau udah agak parah itu memang harus benar-benar istirahat dan harus benar-benar makannya obat itu harus benar-benar sesuai katanya. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa ya. Jadi untuk berbuka seperti itu. Baik, ya sependeknya aja deh ya, tapi segitu juga mungkin insya Allah bisa dipahami. Nah, untuk yang ketiga itu adalah wala-wala. Apa maksudnya wala-wala? Di sini wala-wala di sini adalah dikatakan wajib untuk berbuka tidak, dikatakan boleh untuk berbuka juga tidak, sehingga wala-wala. Nah, ini bagi siapa? Yaitu kama fil majnuni, yaitu bagi orang yang gila. Ya untuk orang yang gila mau dikatakan wajib berbuka? Tidak. Apa mau dikatakan boleh juga tidak? Ya menghukuminya juga kan susah, yang namanya juga apa? Gila kan? Nah itu seperti itu. Dan untuk yang keempat itu adalah wa muharramin.
Justru kalau misalkan ini agak keluar sedikit ya. Yang keempat adalah wa muharramin. Contohnya kaman akhara qada'a ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waktu anhu. Baik, saya baca aja deh referensinya. Nah, kalau untuk yang keempat ini adalah bukan ketika sedang puasa Ramadan ya, bukan ya. Untuk contoh yang keempat ini adalah bagi seseorang yang mempunyai qada puasa ya. Misalkan ada seorang perempuan haid ketika bulan Ramadannya misalkan sampai 8 hari gitu. Nah, maka nanti kalau udah selesai Ramadan kan wajib ya perempuan ini punya qada puasa yang harus dia bayar sebanyak 8 hari. Tetapi wanita ini begitu malas sekali untuk membayar qada ini. Nanti bulan depan. Udah bulan depan berkata lagi nanti bulan depan. Sampai tidak terasa udah pada bulan Sya'ban gitu ya. Udah mau ke bulan Ramadan. Dan wanita ini juga berkata bulan Sya'ban itu kan ada 30 hari banyak banget ya. Nanti puasa saya kan bayarannya juga cuma 8 hari. Nanti deh udah kalau mau menjelang-jelang harinya dekat banget gitu ke bulan Ramadan baru aku mau qada. Ketika wanita itu tersebut mau mengqada puasanya dan udah mepet banget ke hari Ramadan, misalkan keburu datang lagi haid sehingga tidak mungkin untuk membayar qada. Nah, bagi wanita ini itu haram, artinya ada dosa yang ia pikul dikarenakan dengan sengaja yang harusnya dibayar kodoknya itu dinantikan gitu. Tapi kalau misalkan bagi wanita ini selama setahunnya itu sakit terus aja, itu berbeda lagi kasusnya. Baik, jadi itu ada bisa kita ambil kesimpulan. Tadi berbuka puasa itu ada 4 hukum bagi seseorang, bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan diperbolehkan untuk berbuka. Yang untuk ketiganya tidak wajib dan juga tidak diperbolehkan, dan yang untuk keempat itu adalah diharamkan jika menunda-nunda untuk membayar qada. Seperti itu. Masih ada nih ya, saya jelaskan lagi di dalam kitab ini. Wa aqsamul iftari arba'atun aidon. Nah, dari 4 bagian tersebut itu terbagi lagi menjadi 4. Syekh Salim bin Sumer berkata dari 4 tersebut terbagi lagi menjadi 4. Apa saja itu? Nah, ini nih kita harus tahu nih ilmunya ya. Ma yalzamu fihil qada'u wal fidyatu. Nah, untuk kewajiban yang pertama, wajib nih bagi seseorang harus membayar qada dan juga harus membayar fidyah. Baik, diingat-ingat lagi. Untuk bagian yang pertama, bagi seseorang wajib untuk membayar qada, dan bukan hanya saja qada, tetapi juga wajib membayar fidyah. Jadi double nih, bayar qada dan juga bayar fidyah. Bagi siapa nih orang yang wajib bayar qada dan juga bayar fidyah? Kalau di dalam kitab ini wahuwa isnani, dikatakan itu ada 2. Al-awalu, yang pertamanya al-iftaru, dikarenakan berbuka, li khaufin, dikarenakan takut. Li khaufin, dikarenakan takut, ala ghairihi, tapi takutnya itu bukan hanya untuk dirinya saja. Nah, maksudnya gimana nih? Ini adalah untuk seorang wanita yang mana kondisinya wanita tersebut berada di dalam keadaan lagi hamil ataupun lagi menyusui, ya. Jadi kan ketika ada seorang wanita yang lagi hamil ataupun yang lagi menyusui, terkadang kita menemukan ada wanita tersebut yang tidak berpuasa, ya. Lalu kita tanya, loh Mbak, kenapa nggak puasa? Karena akunya lagi mengandung, begitu. Kenapa tidak berpuasa? Karena akunya lagi menyusui, misalkan. Apakah itu bisa menjadikan suatu alasan tidak berpuasanya tersebut dikarenakan lagi hamil ataupun dikarenakan lagi menyusui? Kalau alasannya hanya jawabnya adalah karena aku lagi hamil, karena aku lagi menyusui, itu tidak merupakan salah satu alasan. Jadi wajib, ya wajib. Jadi untuk wanita yang hamil wajib untuk puasa, wajib. Wanita ataupun seorang ibu yang lagi menyusui itu wajib untuk berpuasa, wajib. Aduh, tapi kan aku ini lagi hamil. Ya emangnya kenapa kalau lagi hamil? Ya, kalau aku kan lagi menyusui, emang kenapa kalau lagi menyusui? Ya kalau lagi menyusui kan aku suka cepet lapar.
Kenapa? Karena kan bayi saya itu menetek gitu menyusu gitu kepada saya, dan itu akan sangat memudahkan sekali lapar misalkan, kata ibunya tersebut, ya itu mah wayahnya ya. Jadi sekali lagi itu bagi wahai para wanita, para ibu-ibu, jika Anda hamil dan fisik badan Anda sehat, jika ibu lagi menyusui dan fisik ibu juga sehat, itu tidak bisa menjadikan alasan dengan seenaknya tidak melakukan berpuasa. Nah, maka yang diperbolehkan untuk seorang ibu yang lagi hamil ataupun ibu yang lagi menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu ada 2 alasan. Yang pertama, memang dikarenakan alasannya fisik dari badannya itu sendiri. Ya. Ibu lagi hamil berapa bulan? Aku tuh lagi hamil 2 bulan. Aduh, lagi hamil 2 bulan itu lagi sulit-sulitnya. Kenapa lagi sulit-sulitnya? Karena jangankan aku berpuasa, lagi nggak berpuasa juga aku tuh sulit masuk makanan. Pengennya mabuk terus. Sedikit makanan keluar lagi, sedikit makanan keluar lagi gitu. Paling yang masuk cuma beberapa makanan, misalkan minuman ataupun buah-buah yang segar gitu. Sehingga untuk wanita yang hamil ini ketika memaksakan diri untuk melakukan berpuasa itu sangat berat sekali fisiknya, ya. Jadi dikarenakan kan kita suka menemui wanita yang hamil itu berbeda kondisi satu wanita dengan wanita yang lain. Ada yang jag wae kan gitu, ada yang satu mah sampai muntah-muntah terus, bahkan ada yang sampai hamil itu saking nggak masuk suplemen sampai harus dibawakan ke rumah sakit, harus diinfus gitu ya. Nah, terkadang kita menemukan ibu-ibu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kasusnya itu dikarenakan udah gak kuat banget untuk melakukan puasa, dikarenakan alasannya dirinya sendiri tidak kuat ataupun justru dibawa puasa sehingga menjadi sakit misalkan, nah maka itu hukumnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan begitu juga ibu yang sedang menyusui seperti itu. Nah, kalau alasannya dikarenakan seperti itu, maka boleh berbuka puasa dan nantinya cukup membayar qadha saja. Sekali lagi, dan nantinya cukup membayar qadha saja. Nah, apa yang barusan dikatakan di dalam kitab Safinah ini, kenapa seorang wanita yang lagi hamil ataupun menyusui harus bayar qadha dan juga harus bayar fidyah, itu jika alasannya, sekali lagi, jika alasannya selain ada ulama pertama yang mengatakan jika alasannya bukan karena fisik dirinya, tetapi mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungan ataupun bayi yang sedang disusuinya. Jadi misalkan dokter itu berkata, ibu wayahnya ya bu, ibu tuh gak boleh berpuasa. Karena misalkan, gak tahu deh alasannya apa ya, itu misalkan ini dokter deh yang berkata. Karena kalau ibu memaksakan puasa, nanti khawatir sekali bayinya itu akan kekurangan gizi misalkan. Karena kondisi kandungan ibu itu sangat lemah sekali. Ini misal gitu ya, dokternya berkata itu. Sehingga dokter itu adalah orang yang adil, yang lebih memahami akan ilmu kesehatan, mengatakan kalau kita berpuasa justru akan memadaratkan kepada bayi kita yang ada di dalam kandungan tersebut. Ataupun ketika lagi menyusui ibu, kalau bisa ibu jangan puasa aja misalkan. Karena ibu tuh misalkan harus memakan obat ini untuk suplemen yang bisa diminum oleh bayi ibu. Karena bayi ibu itu lagi sakit sehingga tidak bisa dimasukkan obat misalkan. Karena umur bayinya baru beberapa bulan sehingga memakan obatnya itu dari air susu ibu misalkan, kata dokter seperti itu. Nah, jika alasannya seorang ibu tersebut khawatir terhadap kesehatan anaknya, maka boleh ibu tersebut tidak berpuasa, tetapi tetap nantinya harus dibayar puasanya yang dinamakan dengan qadha dan juga fidyah. Gitu ya. Jadi double. Kalau alasannya hanya untuk diri sendiri, hanya qadha saja. Kalau alasan untuk yang lain, maksudnya untuk bayi tersebut, maka itu diwajibkan fidyah. Seperti itu ya. Meskipun
ada imam yang lain, misalkan di dalam kitab Syarah Muhadzab Imam Muzani mengatakan tidak wajib bayar fidyah, hanya sunnah saja. Tetapi kebanyakan para ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i mengatakan dengan bayar fidyah. Seperti itu. Itu yang pertama ya, yang wajib bayar qadha dan juga wajib bayar fidyah. Sekarang untuk yang keduanya itu adalah wasani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'i ma'a imkanihi hatta yati ramadhanu akhara. Nah, yang kedua wajib bayar qadha dan juga wajib bayar fidyah itu adalah bagi seseorang yang mengakhir-akhirkan qadanya. Ya seperti tadi, contoh kasus yang udah saya terangkan. Misalkan seorang wanita yang punya qadha dikarenakan haid, misalkan punya qadha itu 10 hari, haidnya itu lama banget. Harusnya kan setelah beres Ramadan membayar puasanya. Karena alasannya nantilah, tahu-tahu udah ketemu Ramadan kembali. Yang tadinya puasa qadanya 10 hari baru dicicil, misalkan baru 4 hari, dan 6 harinya itu belum terbayar. Keburu datang Ramadan lagi. Maka yang 6 ini masih tetap harus dibayar pada nanti Ramadan yang nantinya, sesudah Ramadan yang nantinya, dan yang 6 hari ini pun harus membayar fidyah. Kenapa harus membayar fidyah? Karena orang ini udah dengan sengaja banget mengakhir-akhirkan qadha sehingga sampailah pada Ramadan tahun selanjutnya. Jadi membayarkan fidyah dikarenakan melalaikan diri. Kecuali kalau misalkan melalaikan dirinya itu dikarenakan kondisi yang madharat. Misalkan dikarenakan sakit terus, baru sembuh beberapa hari, sakit lagi. Sakitnya bisa sampai berbulan-bulan. Nah kalau itu mah tidak perlu membayar fidyah ya, karena memang tidak mampu untuk membayar qadha pada tahun itu. Baik ya, insya Allah ya dipahami ya pembahasan saya ini ya. Baik, sekarang jadi itu tadi ya, kembali lagi nih takut pusing nih. Yang 4 itu apa tadi? Yang 4 itu yang pertama adalah wajib qadha dan juga wajib fidyah ya. Oke, itu baru pertama ya. Sekarang untuk yang kedua. Saniha untuk yang keduanya mayalzamu fihil qada'u. Wajib untuk membayar qadha dunal fidyati, tetapi tidak wajib membayar fidyah. Wahuwa, dan wajib membayar qadha saja tanpa fidyah itu yuksaru. Itu contohnya banyak banget ya, kamu mukma alaih. Nah di sini contohnya seperti orang yang mukma alaih. Jadi yang kedua itu hanya wajib qadha saja tanpa membayar fidyah. Itu mah banyak ya. Misalkan dikarenakan di perjalanan tadi boleh buka, misalkan dikarenakan sakit, dikarenakan haid, dikarenakan nifas, misalkan dikarenakan pingsan seharian gitu ya, ataupun dikarenakan gila, misalkan tetapi sembuh kembali, gilanya yang sebentar. Nah itu ada, jadi contohnya banyak banget ya, yang wajib hanya qadha saja. Sekarang untuk yang ketiga nih, wasalisuha yang ketiga mayalzamu fihil fidyah dunal qadha. Yang ketiga, bagi seseorang yang wajib cuman bayar fidyah aja, tetapi enggak wajib bayar qadha. Sekali lagi, cuman wajib bayar fidyah aja, tetapi enggak wajib bayar qadha. Itu bagi siapa? Yaitu bagi syaikhun, kabirun, yaitu bagi orang tua yang udah renta banget, ya, yang udah renta banget. Kita menemukan ada sepuh gitu ya, misalkan nenek kita gitu yang udah sepuh banget. Kondisinya itu udah sangat lemah sekali ya, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan puasa. Dan kita anaknya itu berasumsi ini kayaknya nenek itu udah sakitnya itu udah bertahun-tahun. Kalau kita perhatikan kesehatannya semakin hari itu bukan semakin baik. Justru kalau kita perhatikan semakin hari itu semakin kondisi tubuhnya itu semakin menurun misalkan. Nah makanya sepertinya kayaknya nggak mungkin deh kalau nenek kita itu nanti harus membayar qadha puasa. Nah kalau kita tuh punya feeling misalkan sepuh kita itu misalkan siapa aja gitu ya, yang nggak memungkinkan untuk melakukan berpuasa, dan justru kita berasumsi bahwa semakin hari itu akan semakin kondisinya semakin buruk, maka boleh bagi kita, misalkan anak kita gitu ya, misalkan yang sakit ibu bapak kita, maka kita keluarkanlah untuk orang tua yang udah sepuh tersebut, langsung keluarkan fidyah.
Kapan keluarkannya fidyah? Bisa pada saat hari itu ya. Misalkan pada hari ini orang tua kita ataupun nenek kita, kakek kita nggak berpuasa. Nah, maka kita punya uangnya untuk mengeluarkan fidyah, maka keluarkanlah fidyah tersebut sebanyak 1 mud ya. Dan berapakah 1 mud di video kemarin udah saya bahas ya, nggak perlu saya bahas lagi ya. Lihat aja dicek di pembahasan video yang kemarin. Nah, begitu ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir warabi'uha, dan untuk yang keempat la wala. La wala artinya la wala di sini apa? Artinya la wala di sini tidak wajib bayar qada dan juga tidak wajib bayar fidyah. Wah, enak banget nih. Nggak puasa, nggak perlu qada. Iya. Nggak perlu fidyah, nggak perlu fidyah. Pengen. Nggak berpuasa, nggak punya tanggungan utang, pengen. Bagi siapa? Wahua orang yang nggak wajib bayar qada dan nggak wajib bayar fidyah itu adalah al-majnunu, bagi orang yang gila. Jadi orang yang gila mah gak wajib puasa, yang gila meles gitu. Apa maksudnya gila meles? Maksudnya gila ini alladzi lam yata'adda bijununihi, yang gilanya itu murni, artinya yang enggak sengaja ngajak orang tersebut pengen gila gitu ya. Jadi ya emang gila gitu orang ini. Jadi untuk orang yang gila enggak berpuasa, dirinya itu tidak akan berdosa dan bahkan tidak wajib membayar qada dan juga tidak wajib membayar fidyah. Tetapi apakah kita pengen menjadi orang yang gila? Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang malas untuk melakukan beribadah, ya berdoa aja kepada Allah. Kalau kamu tuh ingin menjadikan orang yang begitu ya. Jadi insya Allah ya agak cukup panjang lebar juga, tapi insya Allah dipahami ya. Jadi ini untuk mengingat kembali apa yang barusan 4. Yang barusan 4, yang pertama wajib qada dan juga wajib fidyah itu ada 2, yaitu yang pertama bagi seorang wanita yang sengaja tidak berpuasa dikarenakan hamil dan juga menyusuinya, dikarenakan khawatir terhadap anaknya bukan dirinya, maka wajib qada dan juga fidyah. Yang keduanya adalah orang yang sengaja-ngaja mengakhirkan qada sehingga ketemu Ramadan selanjutnya. Dan yang kedua itu adalah hanya wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Contohnya banyak banget. Dan untuk yang ketiganya itu adalah wajib membayar fidyah tetapi tidak wajib mengqadanya. Itu adalah bagi seseorang yang udah sepuh banget, yang sepertinya sulit sekali untuk diharapkan kesembuhannya. Dan yang keempat tidak wajib bayar qada dan juga tidak wajib bayar fidyah, yaitu bagi orang yang gila yang tidak dengan sengaja kegilaannya itu. Insya Allah dari semua pembahasan ini ya, mudah-mudahan kita semakin tambah wawasan ilmu pada diri kita sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu yang sudah bisa kita dapatkan dan kita bisa memanfaatkan ilmu yang udah kita punya kepada orang lain agar semakin bertambah amal ibadah untuk diri kita, bekal di akhirat kelak. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.